bersama saya Renata Panggalo, kita membahas pengunduran diri Nanik Sdeang dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKB Zainul Munasihin sebagai mitra kerja Badan Gizi Nasional. Pak Zainul, kita melihat program MBG ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kekosongan Kepala BGN ini tentunya harus segera diisi agar transisi untuk tetap melanjutkan program prioritas berjalan dengan baik. Dari Komisi 9, apa yang Bapak cermati? Apakah sudah ada bocoran, Bapak? Ya, Mbak Renata, pertama tentu kami di Komisi 9 kaget ya, terkejut dengan pengunduran diri dari Bu Nani ini. Tapi kami menghargai keputusan beliau karena ini menyangkut soal kesehatan. Kesehatan kan hal yang utama ya. Jadi kami menghargai keputusan beliau untuk mengundurkan diri. Dan ke depan menurut saya memang pemerintah, dalam ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto, harus segera mengambil langkah cepat dengan menunjuk Kepala BGN yang definitif. Karena hari-hari ini kami Komisi 9 bersama dengan BGN sedang melakukan ya percepatan transisi perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional. Tentu kita tidak ingin kekosongan pucuk pimpinan BGN nanti berpengaruh terhadap percepatan transisi perbaikan tata kelola di BGN, gitu ya. Oke, berarti memang dari Komisi 9 mendorong agar pemerintah segera menunjuk kepala BGN baru atau ya PLT begitu ya Pak Zainul. Kita akan melihat bagaimana dinamikanya nanti. Tapi saya tidak perlu PLT ya, langsung aja definitif kepala BGN. Kenapa harus PLT ya? Karena kan ini kan kewenangan penuh ya, hak prerogatif dari Presiden untuk menunjuk kepala badan ya, karena dia setingkat menteri. Jadi itu kewenangan penuh prerogatif Presiden. Jadi menurut saya tidak perlu PLT, langsung aja definitif kepala BGN. Karena kita ingin lari cepat ini. Kalau PLT nanti ada keterbatasan kewenangan, ya kan? Sementara kita butuh eksekusi dari orang yang punya legitimasi yang kuat, gitu. Oke, Pak Zainul, juga di Jumat pekan lalu Komisi 9 ini menyelenggarakan rapat dengan mitra kerja BGN begitu ya, dan kita lihat bahwa Ibu Nanik ini berhalangan untuk hadir, yang kemudian diwakili oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Boleh dijelaskan Pak, isi dari pertemuan itu seperti apa? Ya, kami dua kali ya ketemu dengan BGN ya, yang sebelumnya kita bicara soal evaluasi, kemudian kita bicara soal laporan pertanggungjawaban anggaran APBN tahun 2024 yang 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional. Ada beberapa poin penting dari pembicaraan kami di dalam rapat dengar pendapat dengan BGN. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi anggaran tahun 2025, kami memang menemukan ada beberapa inefisiensi, dan juga kita juga menemukan ada beberapa belanja atau pengeluaran dari Badan Gizi Nasional yang mesti harus diperiksa ulang karena meragukan. Salah satunya adalah adanya tunggakan dari Badan Gizi Nasional hampir 1,6 triliun ya, yang di dalamnya adalah pembangunan dapur-dapur atau SPBG yang dibiayai oleh APBN. Itu kurang lebih 1 triliun 40 miliar, yang mana pembangunan SPBG melalui dana APBN ini selama ini kami dari Komisi 9 ya belum mendapatkan update itu di mana lokasinya, kemudian per titiknya anggarannya berapa, mekanisme pembangunannya menggunakan apa, apakah lelang, apakah penunjukan langsung, apakah e-katalog, kita juga belum mendapat. Itu yang untuk 2025. Yang kedua, agenda kita yang berikutnya yang sempat kita bahas dengan Badan Gizi Nasional adalah formula untuk menentukan target penerima manfaat program makan bergizi gratis. Kalau kita berpedoman pada nota keuangan Presiden 2025 Agustus ya, kemudian dikuatkan lagi dengan surat Kemenkyu dan juga Bappenas kepada kami, kepada Komisi 9 tanggal 5 Mei, jumlah penerima manfaat kita kan masih ada di angka 82,9 juta dengan anggaran 270 triliun. Nah, pimpinan BGN yang baru kemarin menyampaikan ke kita akan melakukan beberapa efisiensi. Nah, efisiensi itu dimulai dari berapa jumlah penerima manfaat yang akan diberikan oleh BGN dalam program makan bergizi gratis. Pak Presiden Prabowo dalam sidang
paripurna kabinet kemarin sempat menyampaikan, di situ ada videonya yang itu juga diupload oleh Bu Nani. Beliau menyampaikan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis adalah 74,5 juta penerima manfaat. Nah, dari jumlah penerima manfaat inilah yang akan diturunkan ke bawah. Berapa dapur yang bisa di cover untuk bisa melayani 74,5 juta penerima manfaat. Termasuk nanti di dalamnya detail-detail menyangkut soal tata kelolanya, ya, soal insentif kepada mitra, kemudian soal bagaimana dapur di wilayah terpencil atau 3T gitu. Kemudian juga terhadap dapur-dapur yang sudah masuk masa persiapan tapi sekarang terkena moratorium. Nah, nanti akan dihitung dari berapa total jumlah penerima manfaat yang diputuskan oleh Badan Gizi Nasional. Sekarang kita masih menunggu karena BGN minta waktu 1 bulan. Sebetulnya agak terlalu lama kalau menurut kami ya, tapi it's okay karena kan memang situasi di BGN hari ini sedang terjadi dinamika yang luar biasa. Tentu pimpinan BGN yang baru butuh waktu yang agak lama gitu untuk mendiagnosa ya dan juga menentukan treatment terbaik untuk MBG ke depan gitu loh. Oke, Komisi 9 memandang bahwa butuh waktu begitu ya untuk melakukan sejumlah evaluasi. Kita bisa bilang begitu ya, meskipun Bu Nanik ini sudah ada sejumlah perbaikan yang ia lakukan dalam kurun waktu yang ia menjabat sebagai Kepala BGN, namun tidak bisa dipungkiri juga ya Pak, tadi ada beberapa evaluasi, tadi ada inefisiensi, tunggakan BGN hampir 1,6 triliun tadi Bapak sampaikan, terus target penerimaan manfaat, dan juga bagaimana kemudian perbaikan di 3T dan juga moratorium ya, dapur-dapur yang masih dalam fase persiapan. Menurut Komisi 9 sosok seperti apa yang bisa kemudian gerak cepat begitu Pak untuk menggantikan Bu Nanik dan menyelesaikan masalah ini? Ya, pertama saya secara pribadi ingin mengapresiasi ya kerja-kerja ya termasuk terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bu Nanik selama beliau menjadi wakil kepala BGN dan juga sempat menjabat menjadi kepala BGN 1-2 bulan ya. Beliau termasuk salah satu atau sedikit orang di Badan Gizi Nasional yang punya concern untuk perbaikan tata kelola. Tentu kami berharap ke depan Bu Nani masih bisa bergabung ya, membackup, mensupport Badan Gizi Nasional. Saya dengar katanya mau dibentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan Bu Nani informasinya mau diproyeksikan ke situ. Jika itu benar tentu kami Komisi 9 menyambut baik. Karena apa? Karena kita memang butuh ya, Badan Gizi Nasional ini adalah badan baru ya dengan postur anggaran yang cukup besar. Tentu dibutuhkan satu institusi atau lembaga yang bisa mengawal jalannya tata kelola di Badan Gizi Nasional, termasuk mengawasi kinerja dari pimpinan BGN, kemudian birokrasi yang ada di BGN sampai ke level yang paling bawah, yaitu Kepala SPPG, Korcam, Karwek, Korwil, ya itu juga perlu diawasi kinerjanya mereka. Nah itu butuh satu badan pengawas yang terpisah dari Badan Gizi Nasional. Karena kalau Badan Gizi Nasional yang mengawasi kinerjanya sendiri, ya tentu akan berpotensi terjadinya konflik of interest. Tapi kalau ada badan khusus, ya Dewan Pengawas misalnya begitu, seperti di BPJS, ada Dewan Pengawas BPJS, ada Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja, ada juga Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja dan juga Kesehatan. Menurut saya itu akan membantu kita untuk bisa terjadinya check and balance ya, keseimbangan dalam tata kelola BGN yang lebih baik ke depan gitu. Oke baik, ini juga yang menarik Pak, Dewan Pengawas BGN yang rencananya akan dibentuk Presiden. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana kemudian agar peran dari BGN dan juga Dewan Pengawas BGN ini tidak tumpang tindih, tapi bisa dijawab sebentar. Pak Zainul bisa dijawab nanti usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV.